Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, dosen pengampu kita di mata kuliah Teosofi, Ibu Rofita Agustin Zuaiminah MA. Perkenalkan, kami dari mahasiswa jurusan Sastra Inggris dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Kehendak Mutlak Tuhan dan Keadilan Tuhan. Sebelum itu, saya juga akan memperkenalkan diri. Nama saya Asyifa Bayu Putri Zelaikha, dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kehendak mutlak Tuhan. Nah, dalam ilmu teologi Islam, ada istilah yang didefinisikan oleh William L. Rees pada tahun 1921 Masehi, dengan ungkapan bahwa teologi merupakan disiplin ilmu yang berbicara tentang kebenaran wahyu, sebagaimana ilmu kalam yang menjelaskan tentang keimanan, perbuatan, dan pengalaman agama secara rasional. Menurut Harun Nasution, itu ada 7 tema pokok dalam teologi Islam, yaitu yang pertama, akal dan wahyu, yang kedua adalah kebebasan manusia, yang ketiga adalah kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan, yang keempat adalah keadilan Tuhan, yang kelima adalah sifat Tuhan, yang keenam adalah perbuatannya, dan yang terakhir adalah konsep iman. Nah, yang akan dibahas oleh kelompok ini adalah kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan serta keadilan Tuhan. Pada agama Islam, ada beberapa aliran teologi. Ada aliran yang bersifat liberal, ada yang bersifat tradisional, dan ada pula yang mempunyai sifat antara liberal dan tradisional. Aliran yang dimaksud ini adalah aliran Mu'tazilah sebagai aliran liberal dan aliran Asy'ariyah sebagai aliran tradisional dan aliran Maturidiyah sebagai aliran di antara keduanya, serta menganalisa perbandingan antara aliran-aliran di atas dalam tema pokok tersebut. Nah, baik, selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya yang bernama Ausafun Nisrina. Baik, saya Ausafun Nisrina Dayu Atmaja akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Asyifa Bayu Putri tadi. Aliran teologi dalam Islam yang pertama yakni aliran Mu'tazilah yang mengatakan bahwa kekuasaan Tuhan sebenarnya tidak mutlak lagi yang disebabkan oleh kebebasan yang diberikan Tuhan terhadap manusia, serta adanya hukum alam atau sunnatullah yang menurut Al-Quran tidak pernah berubah. Oleh sebab itu, dalam Mu'tazilah kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan berlaku dalam jalur hukum-hukum yang tersebar di tengah alam semesta. Dalam pemahaman Mu'tazilah, Tuhan tidaklah memperlakukan kehendak dan kekuasaannya secara mutlak, tetapi sudah terbatas. Selanjutnya, aliran Mu'tazilah mengatakan sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Al-Jabbar bahwa keadilan Tuhan mengandung arti Tuhan tidak berbuat dan tidak memilih yang buruk, tidak melalaikan kewajiban-kewajibannya kepada manusia dan segala perbuatannya adalah baik. Intinya, keadilan Tuhan menurut konsep Mu'tazilah merupakan titik tolak dalam pemikirannya tentang kehendak mutlak Tuhan. Keadilan Tuhan terletak pada keharusan adanya tujuan dan perbuatan dalam perbuatan-perbuatannya, yaitu kewajiban berbuat baik dan terbaik bagi makhluk dan memberi kebebasan kepada manusia. Adapun kehendak mutlaknya dibatasi oleh keadilan Tuhan itu sendiri. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya bernama Alfi Rifqatul Habibah. Baik, saya Alfi Rifqatul Habibah akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Ausafun Nisrina berkaitan dengan aliran Asy'ariyah. Kaum Asy'ariyah ini adalah kaum yang percaya dengan kemutlakan kekuasaan Tuhan, berpendapat bahwa perbuatan Tuhan tidak mempunyai tujuan. Yang mendorong Tuhan untuk berbuat sesuatu semata-mata adalah kekuasaan dan kehendak mutlaknya, dan bukan karena kepentingan manusia atau tujuan yang lain. Mereka mengartikan keadilan Tuhan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya, yaitu mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang dimiliki, serta mempergunakan sesuai dengan kehendaknya. Dengan demikian, keadilan Tuhan mengandung arti bahwa Tuhan mempunyai kekuasaan mutlak terhadap makhluknya dan dapat berbuat sekehendak hatinya. Tuhan memberi pahala kepada hambanya atau memberi siksa dengan sekehendak hatinya pula. Untuk itu, adalah adil bagi Tuhan. Justru tidaklah adil jika Tuhan tidak berkehendak sesuai dengan kehendak hatinya, karena Dia adalah penguasa mutlak.
Sekiranya Tuhan menghendaki semua makhluknya ke dalam surga ataupun neraka, itu adalah adil karena Tuhan berbuat sesuai hukum menurut kehendaknya. Kemudian aliran Asy'ariyah ini yang berpendapat juga bahwa akal manusia mempunyai daya yang kecil dan manusia tidak mempunyai kebebasan atas kehendak dan perbuatannya. Mengemukakan bahwa kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan haruslah berlaku semutlak-mutlaknya. Al-Asy'ari sendiri menjelaskan bahwa Tuhan tidak tunduk kepada siapapun dan tidak satu zat lain di atas Tuhan yang dapat membuat hukum serta menentukan apa yang boleh dibuat dan apa yang tidak boleh dibuat Tuhan. Oke, cukup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nabila Fatin. Terima kasih. Nama saya Nabila Fatin Lutfia Hakim. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan isi materi aliran Asy'ariyah yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya Alfi Rifqatul Habibah. Nah, dari kedua ayat di atas, ayat-ayat tersebut difahami Asy'ariyah sebagai pernyataan tentang kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Kehendak Tuhan mesti berlaku. Bila kehendak Tuhan tidak berlaku, itu berarti Tuhan lupa, lalai, dan lemah untuk melaksanakan kehendaknya tersebut. Sedangkan sifat lupa, lalai, apalagi lemah adalah sifat muhal atau mustahil bagi Allah. Oleh sebab itu, kehendak Tuhan tersebutlah yang berlaku, bukan kehendak yang lain. Manusia berkehendak setelah Tuhan sendiri menghendaki agar manusia berkehendak. Tanpa dikehendaki oleh Tuhan, manusia tidak akan berkehendak apa-apa. Ini berarti kehendak dan kekuasaan Tuhan tersebut berlaku semutlak-mutlaknya dan sepenuh-penuhnya. Tanpa makna tersebut, kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan tidak memiliki arti apa-apa. Selanjutnya kita beralih ke aliran Maturidiyah. Dalam memahami kehendak mutlak dan keadilan Tuhan, aliran ini terbisa menjadi dua bagian, yaitu Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara. Pemisahan ini disebabkan perbedaan keduanya dalam menentukan porsi penggunaan akal dan pemberian batas terhadap kekuasaan mutlak Tuhan. Kehendak mutlak menurut Maturidiyah Samarkand dibatasi oleh keadilan Tuhan. Tuhan adil mengandung arti bahwa segala perbuatannya adalah baik dan tidak mampu untuk berbuat buruk serta tidak mengabaikan kewajiban-kewajibannya terhadap manusia. Oleh karena itu, Tuhan tidak akan memberi beban yang terlalu berat kepada manusia dan tidak sewenang-wenang dalam memberikan hukum karena Tuhan tidak berbuat zalim. Tuhan akan memberikan upah atau hukuman kepada manusia sesuai dengan perbuatannya. Maturidiyah Bukhara berpendapat bahwa Tuhan mempunyai kekuasaan mutlak. Tuhan berbuat apa saja yang dikehendakinya dan menentukan segala-galanya. Tidak ada yang dapat menentang atau memaksa Tuhan dan tidak ada larangan bagi Tuhan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nola Amalia Rosyada. Lebih jauh lagi, Maturidiyah Bukhara berpendapat bahwa ketidakadilan Tuhan haruslah difahami dalam konteks kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Secara jelas, Al-Bazawi mengatakan bahwa Tuhan tidak mempunyai tujuan dan tidak mempunyai unsur pendorong untuk menciptakan kosmos. Tuhan berbuat sekehendaknya sendiri. Ini berarti bahwa alam tidak diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia, atau dengan kata lain, konsep keadilan Tuhan bukan diletakkan untuk kepentingan manusia, tetapi pada Tuhan sebagai pemilik mutlak. Materi B, keadilan Tuhan. Yang pertama, ada aliran Mu'tazilah. Adalah aliran yang paling keras mempertahankan keadilan Tuhan. Mereka yang mempunyai kecenderungan kefahaman Qadariyah. Mereka dengan tegas mengatakan bahwa kejahatan tidak bersumber dari Tuhan, sebab Tuhan Maha Baik dan tidak berkuasa untuk menciptakan kejahatan. Kejahatan yang terjadi di alam ini bersumber dari manusia, karena manusia diberi kebebasan dan kemerdekaan untuk melakukan usahanya dengan sekehendaknya. Manusia dapat melakukan segala sesuatu dengan usahanya untuk menjadikan alam sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, dan sebaliknya, manusia juga bisa berbuat kerusakan yang menjadikan malapetaka. Allah tidak pernah mencampuri urusan manusia untuk mewujudkan kejahatan.
Maka sangat jelas bagi aliran ini bahwa suatu kejahatan yang terjadi di alam ini, manusialah yang bersalah. Nama saya Salsaika Maulana, dan kali ini saya akan menjelaskan materi yang telah diterangkan oleh teman saya tadi. Allah menciptakan manusia, tetapi Allah tidak menghendaki manusia berbuat kejahatan, maksiat, dan lain-lain. Karena itu bertentangan dengan sifat Allah sendiri. Oleh karena itu, Allah menghendaki manusia untuk berbuat baik sesuai dengan hukum syara. Dari kebebasan yang diberikan Tuhan kepada mereka tersebut, Tuhan harus bersifat adil, maka diketahui bahwa Tuhan tidak lagi bisa berbuat sekehendaknya. Karena Tuhan telah terikat pada norma keadilan yang jika dilanggar membuatnya bersifat tidak adil. Ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan sandaran dalam memperkuat pendapat Mu'tazilah adalah surat Al-Anbiya ayat 47, surat Yasin ayat 54, surat Fussilat ayat 46, surat An-Nisa ayat 40, dan surat Al-Kahfi ayat 49. Selanjutnya adalah aliran Asy'ariyah. Asy'ariyah menolak keras paham keadilan yang ditawarkan oleh Mu'tazilah. Penolakannya ini berdasarkan pada paham kemutlakan kekuasaan Tuhan yang dianut oleh kaum Asy'ariyah. Sebagai telah dikemukakan terdahulu, Tuhan dalam pandangan mereka dapat berbuat sekehendaknya, tanpa terikat oleh sesuatu norma atau aturan. Dengan demikian, jika Tuhan memasukkan segenap orang mukmin ke dalam neraka dan memasukkan orang kafir ke surga, tidaklah berarti Tuhan bersifat zolim. Zolim sendiri, menurut Al-Ghazali, ialah apabila seseorang melanggar hak orang lain atau jika ia melanggar perintah. Hal yang demikian itu tidak berlaku pada Tuhan. Sekiranya Tuhan melakukan hal di atas, Tuhan tidak berbuat salah. Tuhan tetap masih bersifat adil. Adapun upah yang diberikan kepada Tuhan hanyalah merupakan rahmat, dan hukuman tetap merupakan keadilan Tuhan. Hal ini karena keadilan mereka artikan menempatkan sesuatu pada tempat-tempat yang sebenarnya, yaitu mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang dimiliki pemiliknya. Sebaliknya, ketidakadilan berarti menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, yaitu berkuasa mutlak terhadap hak milik orang lain. Baik, nama saya Siti Nurhaliza dan saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Asy'ariyah didirikan sejak dini di surau, masjid, majelis taklim, TPA, dan lainnya. Kita ingat dan mendengar bagaimana anak-anak kecil didikte untuk menghafal sifat 20. Sifat 20 mulai diperkenalkan oleh seorang Asy'ari, yaitu As-Sanusi. Buku-buku berpaham Asy'ariyah dijadikan kurikulum baku di lembaga-lembaga pendidikan. Sebagai contoh, diajarkannya sifat 20 di sekolah-sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu aliran Maturidiyah. Golongan ini terbagi menjadi dua, yaitu Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara. Secara umum, Al-Maturidi memberi gambaran bahwa Tuhan sebenarnya tidak mempunyai kekuasaan dan kehendak mutlak lagi, karena telah dibatasi oleh kebebasan manusia dalam berkehendak dan bertindak. Dibatasi oleh kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dan janji-janji yang harus dipenuhinya. Al-Maturidi juga sependapat dengan Mu'tazilah bahwa Tuhan mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu bahwa janji dan ancaman Tuhan pasti terjadi kelak. Akan tetapi, kaum Maturidiyah Bukhara juga mempunyai sikap yang sama dengan Asy'ariyah, bahwa keadilan Tuhan bersifat bijaksana tidaklah mengandung arti di balik 11 perbuatan Tuhan terdapat hikmat-hikmat. Sedangkan Maturidiyah Samarkand menganut paham free will and free act serta adanya batasan bagi kekuasaan mutlak Tuhan. Sekian yang bisa saya sampaikan, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi kesimpulan dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Perbedaan paham antar aliran liberal atau Mu'tazilah, tradisional, Asy'ariyah, dan antara keduanya Maturidiyah, Samarkand atau Bukhara mengenai
Kehendak absolut Tuhan dan keadilannya tidak terlepas dari perbedaan mereka mengenai fungsi nalar dan wahyu dan berlanjut dalam perbuatan insan. Mu'tazilah beropini bahwa kehendak absolut dan keadilan Tuhan tadi dibatasi kebebasan insan dan perbuatannya yang dalam gilirannya. Tuhan harus berbuat yang baik dan terbaik bagi insan. Asy'ariyah justru sebaliknya, kekuatan dan kehendak absolut Tuhan dan keadilannya adalah diumpamakan misalnya raja yang mutlak dalam arti mempunyai kemutlakan penuh. Sedangkan Maturidiyah samarkan hampir sama dengan Mu'tazilah, hanya terbatas perbedaan tendensi saja. Begitu juga Maturidiyah Bukhara yang cenderung ke Asy'ariyah. Dalam pahamnya juga terdapat perbedaan sedikit, yaitu keabsolutan Tuhan tidak semutlak pendapat Asy'ariyah. Setelah menganalisa perbandingan antar aliran di atas, tampak bahwa sebenarnya semua aliran bertujuan mensucikan Tuhan, dan perbedaan itu terjadi karena masing-masing aliran memakai versinya sendiri. Golongan Mu'tazilah dan Asy'ariyah mempunyai konsep yang berbeda mengenai kehendak mutlak dan keadilan Tuhan. Mu'tazilah berpendapat bahwa kehendak Tuhan tidak mutlak, dan keadilan bagi mereka adalah memberi seseorang akan haknya. Sementara Asy'ariyah berpendapat bahwa Tuhan mempunyai kehendak mutlak semutlak-mutlaknya, dan bagi mereka keadilan adalah menempatkan sesuatu pada porsinya. Golongan Maturidiyah samarkan lebih dekat kepada golongan Mu'tazilah, sedangkan Maturidiyah Bukhara lebih dekat kepada paham Asy'ariyah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.